Sampun nggih, bener nggih. Oke, monggo Bapak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kali ini kami mengawali ULC di tahun 2025. Sudah jeda sekitar 1 bulan dan kita mengawali lagi di tahun 2025 dengan topik yang penting sebetulnya bagi kita mengenai standar penulisan karya ilmiah dan kita khususkan untuk dosen. Nanti coba kami elaborasi dengan kebutuhan dosen terbaru mulai dari standar untuk karya ilmiah dosen mengenai standar untuk publikasi tentunya dimulai dari PO PAK yang 2019 dan suplemen 2019 termasuk dengan kebutuhan baru kita untuk jenjang karir dosen mengenai karya ilmiah. Tentu nanti coba kita breakdown kebutuhan-kebutuhan itu sehingga menjadi suatu standar penulisan karya ilmiah untuk dosen khususnya di UNSIDA. Oke, Bapak Ibu, yang akan kita elaborasi nanti tentu kita ingin standar yang tinggi, yaitu kalau jurnal yang paling tinggi adalah jurnal bereputasi, bukan sekedar jurnal yang terindeks reputasi. Dua hal itu perlu dibedakan. Kalau misalkan nanti kita sudah pada jurnal bereputasi, berarti nanti adalah jurnal yang di situ publishernya besar, ya seperti Elsevier, Springer, Sage dan seterusnya. Atau lembaga-lembaga yang di situ memang diakui secara ranking atau universitas yang diakui secara ranking. Maka memang kalau untuk publikasi sudut pandangnya pada rankingan, maka itu bisa masuk. Kemudian ada 4 topik yang akan coba kita elaborasi nantinya, yaitu mengapa jurnal internasional bereputasi itu penting dan standar dalam komponen artikel itu apa saja. Dan topik yang ketiga nanti coba kita praktis saja, tidak banyak teori, tapi kita coba elaborasi dari komponen IMPRAT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Kemudian ada yang penting juga, kita harus punya standar merevisi. Untuk 4 topik itu coba kita elaborasi di siang kali ini. Oke, kemudian nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada definisi sebetulnya yang diberikan oleh kementerian ya mengenai jurnal bereputasi dan ini menjadi pegangan meskipun pada prakteknya karena pemahaman asesor secara khusus itu berbeda mengenai jurnal internasional atau jurnal bereputasi, maka nanti perspektifnya bisa berbeda-beda. Namun pakemnya secara definisi adalah biasanya menganut pada SJR ya. Meskipun kalau kita tahu di SJR itu biasanya kalau misalkan jurnal itu sudah terindeks Scopus ya. Ini ada lagi tahapan sebelumnya jurnal terindeks Scopus. Tapi yang kami batasi jurnal terindeks Scopus baru nanti sekitar bisa 1 tahun itu baru masuk di SJR. Artinya nanti kalau kita runtut kebutuhan itu, jangan khawatir Bapak Ibu, misalkan mencari jurnal, tentunya karena SJR itu adalah 1 tahun setelah terindeks Scopus sekitar itu ya untuk perankingan jurnalnya, maka cara mencari jurnalnya jangan masuk di SJR-nya, tapi masuk di Scopus database-nya. Nah, itu penting karena kalau misalkan kita masuk di SJR misalkan ya, misalkan SJR-nya tahun 2025 itu ada. Nah, itu kan nanti akan dilakukan perankingan lagi di tahun 2026. Sementara database Scopus itu bergerak ya, sehingga ada kemungkinan kalau kita mencari jurnalnya nanti ya standar cari jurnalnya adalah di SJR-nya, maka nanti bisa jadi ketika terbit itu ada discontinue-nya gitu. Misalkan kalau kemungkinan terburuk, maka kalau kita mencari jurnal yang akan kita elaborasi di
OLC berikutnya, nanti kita mencarinya adalah dari Scopus Database. Nah, mengenai standar untuk SCR itu adalah untuk ini ya, PU PAK 2019 itu adalah lebih dari atau sama dengan 0,15 ya, atau jurnal SCR lebih dari 10 dan kuartil 3 itu kalau Scopus. Kalau untuk jurnal impact factor di WOS ya, itu adalah lebih dari atau sama dengan 0,05. Jadi minimal 0,05. Itu kalau di PU PAK 2019. Di suplemen PAK 2019, karena pada saat itu memang ada banyak yang memprotes dalam tanda kutip gitu ya, standar dalam eh, jurnal ya, publikasi, maka itu sebenarnya turun. Sekarang itu turun, SCR-nya lebih dari 0,10 itu sudah cukup, atau jurnal impact factor loss-nya adalah 0,05. Meskipun sampai saat ini adalah yang lebih dilihat adalah di SCR tentunya. Nah, ini menjadi dasar kita untuk mencari apa namanya, mencari ya, menitik beratkan ya, tepatnya menitik beratkan ranking jurnal kita di mana jurnal tujuannya. Minimal usahakan SCR-nya adalah 0,10. Dan itu nanti akan diperkuat oleh aturan jenjang karir yang terbaru di tahun 2024, tepatnya nomor 44. Nah, kemudian untuk reputasi jurnal. Nah, itu mengapa kita butuh reputasi jurnal ya? Nah, ini di apa PU PAK 2019 ada semacam transisi dan sebetulnya mempermudah kita gitu ya. Namun kalau kita kaitkan dengan apa namanya, nomor 44 tahun 2024 itu, nah itu sebenarnya kita dipermudah ya, meskipun ada apa namanya, ada dalam tanda kutip ada yang aneh dengan aturan itu ya, tapi kita harus melakukan, yaitu aturannya adalah bergerak apa namanya, bergerak mundur ya, tidak bergerak maju, karena ada di antaranya yang dirugikan. Tapi pada prinsipnya sama ya. Jadi untuk jurnal internasional, ini yang kami bilang jurnal internasional terindeks bereputasi, bukan jurnal internasional bereputasi. Jadi masih jurnal yang terindeks Scopus, tapi di luar publisher. Nah, itu namanya jurnal di luar publisher besar ya. Itu namanya jurnal internasional. Untuk lektor kepala, tepatnya itu wajib ya, wajib ada, ya, wajib ada kalau magister. Kalau untuk doktor gitu ya, adalah Sinta 2 minimal. Makanya teman-teman banyak yang sudah doktor sekarang ngejarnya di Sinta 2. Itu adalah standar minimal. Tapi kalau misalnya kita mau standar yang lebih tinggi lagi, ya itu kita masuknya di jurnal internasional bereputasi. Makanya sering kami menyarankan kalau ingin aman gitu ya, ingin aman, maka carinya adalah jurnal internasional yang bereputasi, bukan sekedar jurnal internasional. Jadi standarnya adalah kita naikkan satu, ya satu satu tingkat gitu. Nah, kemudian ada transisi sebetulnya. Jadi yang kalau dulu itu penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi. Kalau untuk PO PAK 2019 dan revisinya itu adalah penulis pertama. Ya, penulis pertama tanpa korespondensi. Tapi kami sangat menyarankan kalau misalkan nanti ya standar publikasi di Unsida tentunya karena berlaku nomor 44 tahun 2024, maka syarat khusus hanya butuh satu paper. Syarat khusus hanya butuh satu paper. Ya, dan untuk signifikansi poin yang lain, nah itu nanti kita bisa meraihnya di Sinta 2 atau Sinta 3. Maka hematnya adalah, strateginya adalah kita cukup butuh satu sebetulnya yang paling baik, yaitu jurnal internasional bereputasi. Kalau misalkan secara khusus mau ke LK atau BT ya, atau kalau mau ke lektor, maka nanti ambilnya adalah jurnal internasional karena naik satu tingkat, meskipun Sinta 2 pun bisa. Ya, nah itu adalah penulis pertama dan korespondensi. Insya Allah itu aman kalau kita memegang standar tersebut. Dan sisanya adalah signifikansi poin. Misalkan, kalau misalkan kita butuh
mau ke LK gitu ya. LK itu kan minimal 400. Kita sebelumnya karena dihitung baseline lektor adalah 200, maka 200 ke 400 butuh 200 poin lagi. Cukup satu jurnal sebagai syarat khusus. Lainnya adalah bisa Sinta 3 atau Sinta 4. Itu adalah strategi yang lebih tepat tentunya kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di Unsida, karena selama ini juga seluruh apa namanya, seluruh publikasi mahasiswa berbentuk paper. Makanya sangat disarankan sebetulnya membimbing mahasiswa adalah kita submit atau publish di jurnal luar nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang kami maksud adalah jurnal yang publisher besar. Ada Elsevier, Springer, Taylor Francis, Sage, Wiley, dan jurnal yang universitasnya bereputasi, ya, sebagai publisher, misalkan Harvard atau Cambridge. Dan ini adalah jurnal-jurnal yang bereputasi secara keilmuan menurut asosiasi. Ya, ada IEEE, kalau misalkan di bidang saya itu ada NCTM dan seterusnya. Itu yang bisa lebih mengenal adalah penulisnya masing-masing untuk poin yang ketujuh ya. Nah, ini nanti kalau misalkan mau submission proses atau submit ke jurnal-jurnal yang tadi ya. Nah, kemudian kita menjawab untuk rumusan masalah bagaimana komponen IMPRAT ya, Introduction, Method, Result, and Discussion. Pada prinsipnya adalah introduction untuk mensintesis ide kita berdasarkan dari referensi-referensi ilmiah dan bukti-bukti empiris tentunya, itu untuk menjawab why ya, mengapa penelitian kita itu urgent atau penting, termasuk di dalamnya ada nanti adalah yang sering ditanyakan novelty. Ya, kemudian kalau kita melihat dari bentuknya introduction itu semacam segitiga terbalik ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang pola pikir nulisnya adalah dari umum ke khusus, tidak dari khusus ke umum. Ya. Kemudian literatur review. Kenapa itu tandanya adalah petak gitu ya dan sedikit, itu bisa jadi tidak ada. Kalau di komponen IMPRAT ada beberapa daya selingkung jurnal yang masih ke literatur review. Biasanya yang jurnal-jurnal bagus membutuhkan literatur review. Pun kalau misalkan tidak ada, nanti kita bisa sisipkan di point introduction. Kemudian untuk metode atau how, ini harus operasional. Jadi tidak banyak teorinya, tapi menjawab bagaimana kita melakukan penelitian tersebut. Ya, dan itu area nulisnya atau halamannya tidak terlalu banyak ya kalau untuk metode. Tapi ya, harus lebih banyak ketika kita nulis result, karena akan menjawab apa hasil penelitian kita. Nah, kemudian untuk discussion, nah kalau kita lihat area dari introduction dan discussion gitu ya, itu terbalik. Kalau introduction adalah dari umum ke khusus, kalau discussion adalah dari khusus ke umum. Sehingga nanti pertanyaannya adalah, so what, nah, untuk apa hasil penelitian kita? Terus bagaimana kan gitu kalau untuk discussion. Karena nanti kita mau mengekstrak kebutuhan khalayak penelitian yang lain, sehingga nanti ada penelitian lanjutan dan kebutuhan secara keilmuan, sehingga bersifat terbalik dengan introduction. Sekali lagi, kalau introduction adalah umum ke khusus, kalau discussion adalah khusus ke umum. Ya, dan itu kalau kita lihat areanya adalah introduction ya lebih banyak dibandingkan dengan discussion. Lebih banyak introduction. Tapi discussion nanti areanya adalah ya mungkin kalau misalkan introduction itu adalah 1,5 halaman gitu, maka discussion adalah 1 halaman. Nah, tidak apa namanya, discussion tidak lebih banyak daripada introduction, tapi tentu akan sangat padat nantinya. Makanya nanti kalau kita punya pengalaman banyak di publikasi gitu ya, ada beberapa jurnal di situ yang menekankan kepada discussion-nya. Jadi kita akan di-reject kalau discussion-nya tidak baik. Makanya discussion adalah puncak tertinggi dalam nulis sebetulnya. Jadi kalau misalkan introduction kita, kemudian literatur review kita, metode dan result-nya masih kemana-mana gitu ya, tidak fokus,
atau belum ajak, maka discussion-nya dapat dipastikan tidak baik. Makanya ya, dan di jurnal apa namanya Sinta 1 di Indonesia sudah ada yang beberapa menekankan melihatnya pada discussion. Kemudian untuk conclusion ya, conclusion tentu sifatnya adalah mengekstraksi ya, mengekstraksi apa hasil penelitian kita dan tidak repeat, tidak mengulang kembali skor ya, scoring hasil dari penelitian kita. Maka tentu harus dibedakan antara result and conclusion. Kalau result itu ada data yang dianalisis ya, kemudian kalau conclusion adalah menjawab tujuan penelitian. Dan kalau misalkan kami menyarankan kalau tujuan penelitian atau rumusan masalahnya ada tiga, maka conclusionnya adalah minimal tiga. Ya, minimal tiga. Ya, mengapa minimal? Karena nanti bisa jadi ada temuan lain di luar tiga tujuan utama kita. Dan itu nanti akan kita elaborasi lebih lanjut dengan poin-poin pada diskusi. Kalau untuk conclusion ya, poin-poin diskusi. Jadi misalkan kalau mengapa hasil penelitian kita di situ ya, atau apa namanya, mengapa eh, hasil penelitian kita itu ada kurangnya. Nah, sehingga nanti ada conclusionnya. Meskipun gaya selingkung jurnal bisa beda-beda ya. Ada yang memasukkan saran atau implikasi hasil penelitian itu di conclusion, ada yang di luar conclusion, biasanya di bawah conclusion. Tapi pada intinya adalah eh, conclusion bisa mencakup ya hasil dari tujuan penelitian kita sesuai dengan tujuan penelitian dan menjawab mengapa hasil penelitian kita seperti itu dan implikasinya seperti apa terhadap keilmuan. Nah, kalau kita melihat konstruksi mulai dari abstrak, introduction, literatur review dan seterusnya yang di kanan itu ya, sebetulnya ada pola ya Bapak Ibu, ada pola. Makanya kalau misalkan beberapa pelatihan di luar ya menggunakan AI dan seterusnya, kalau kita tidak memiliki dasar pemikiran ya mengenai komponen menulis, maka nanti akan juga tidak fokus gitu. Ya, makanya ini nanti akan menyempurnakan kita menggunakan AI dan seterusnya. Untuk abstrak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita awali dari problem statement ya, problem statement. Baru saya tidak dulu. Nah, problem statement atau pernyataan masalah. Ya. Dan kami menyarankan untuk problem statement tidak hanya problem statement, tapi dilanjut dengan solusinya. Ya, solusinya atau ada di antara jurnal yang memberikan istilah adalah gap research. Nah, gap research itu bisa satu dua kalimat gitu. Kemudian ada indikasi metodologi yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan. Kemudian untuk mind finding. Nah, mengapa istilahnya bukan mind result gitu ya? Maka eh, temuan dengan riset mungkin perlu kita bedakan ya. Kalau result tadi kan secara konstruksi imrat, result itu ada angkanya, tapi kalau mind finding tidak ada angkanya. Meskipun nanti ada di antara finding yang ada angka ya, kita nanti bisa mengcross check jurnal tujuan kita yang gaya selingkungnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya mind finding adalah temuan yang menjawab tujuan penelitian. Kemudian ada principal conclusion atau kesimpulan secara prinsip gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa ekstraksi lagi dari mind finding kita. Dan kemudian ada introduction ya, literatur review, metodologi pada prinsipnya tadi sudah kami jelaskan, dan yang berwarna merah itu adalah standar yang bisa kita ambil dalam menulis artikel ya. Untuk poin yang pertama, general and specific background ya, pentingnya topik dan subtopik. Nah, itu secara khusus di introduction. Maka tadi poin introduction adalah seperti segitiga terbalik. Jadi kita harus memberikan uh, general backgroundnya apa, kemudian pentingnya topik atau subtopik kita apa, dan kalau kita mau masuk di pendahuluan ya, sebetulnya kita harus juga menyisipkan ya metodologi yang kita gunakan. Makanya nanti kalau misalkan metodologi kita kuantitatif ya, kuantitatif,
maka kita mengawalinya kan bukan dari solusi, tapi dari masalah yang ada. Umumnya masalah yang ada adalah variabel dependent, bukan variabel independen. Makanya nanti kalau misalkan ada X maka Y, maka yang diawali adalah Y-nya, bukan pada X-nya. Karena Y adalah masalah, kemudian X adalah solusi. Kan gitu. Sehingga nanti kalau kita ambil nembak di general and specific backgroundnya apa, untuk research problemnya apa, nah itu nanti bisa kita lihat. Misalkan kalau di bidang saya, matematika literasi gitu ya, sebagai variabel Y, kemudian X-nya adalah problem solving. Maka Y itu adalah diawali dari matematika literasi sebagai general. Jadi pentingnya matematika literasi itu apa? Nah, itu sebagai paragraf satu. Paragraf 2-nya adalah spesifik background. Kita mau arahnya kemana? Misalkan matematika literasi dibidiknya pada area bidang saya di sekolah dasar. Maka matematika literasi di sekolah dasar itu spesifik background atau pentingnya apa? Nah, baru menunjukkan research problem matematika literasi di sekolah dasar. Nah, jadi kita sudah dapat 3 paragraf kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah solusi atau hipotesis. Nah, ini baru masuk di variabel X-nya. Sehingga nanti problem based learning sebagai suatu solusi kita dekati dari penelitian-penelitian yang ada. Ada enggak penelitian itu? Kemudian kalau misalkan ada ya kita perlu tunjukkan ya itu sebagai solusi. Makanya bukti-bukti terdahulu secara histori penelitian sebelumnya itu perlu kita masukkan dan ada suatu hipotesis. Nah, ini yang akan mengarah kepada uji yang akan kita lakukan. Makanya sebenarnya aura dari poin 1, 2, 3 itu sudah menunjukkan metode yang akan kita gunakan gitu. Kemudian yang keempat, ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan SOTA ya, SOTA atau state of the art, kedudukan penelitian kita itu di mana dan penelitian terdahulu itu seperti apa, itu perlu disampaikan, bisa 1 paragraf sendiri. Kemudian untuk analisis gap, sehingga kebutuhan dari masalah, kemudian solusi, ya, jadi definisi dari gap itu adalah kesenjangan antara masalah dan kebutuhan. Nah, itu kita uraikan dari variabel kita. Ya, termasuk sotanya. Sotanya posisinya di mana? Penelitiannya itu ada apa saja dan tidak ada apa saja kan gitu. Sehingga muncul nanti adanya novelty. Ah, jadi kalau kita merefleksi mulai dari angka 1 sampai 4 tadi itu kan mulai dari yang paling umum sesuai dengan topik kita ke khusus gitu. Dan kalau kita melihat paper, seringkali kita generalnya itu terlalu general gitu ya, dalam tanda kutip. Misalkan kalau di bidang pendidikan, kita nembaknya di pendidikan secara umum. Jadi tidak pada tujuan kita, itu yang enggak ini ya, enggak clear gitu. Kemudian baru kita bisa nembaknya di sintesis atau rasional atau tujuan penelitian. Jadi rasional penelitian kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4 ya, hipotesis kita uraikan, kita elaborasi pentingnya di mana dan kita akhiri dengan tujuan atau rumusan masalah. Nah, sehingga poin dari introduction itu sangatlah penting lah dan ini akan menjadi bahan kita untuk masuk ke discussion nantinya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau mengenai metodenya kualitatif gitu ya, kualitatif. Maka sebetulnya prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Kita cari general background. Ada di antara paper kami juga yang juga mengenai kualitatif. Ya, kita tembak, tapi tidak terlalu general. Misalkan kalau saya mau mengelaborasi di poin understanding matematik, kalau di bidang saya ada understanding matematik, topik risetnya. Nah, itu kita tembak understanding matematik untuk general background. Kemudian spesifik backgroundnya apa? Spesifik backgroundnya berarti understanding matematik untuk DSD. Nah, research problemnya muncul di mana? Ternyata ada di antara fenomena empiris. Nah, ini yang membedakan. Jadi nanti research problemnya kalau kualitatif ya kita sama-sama tahu secara metodologi kualitatif itu bukti butuh dari evidence empiris gitu ya atau bukti
empiris. Sehingga kita perlu lakukan studi pendahuluan. Nah, ini prinsipnya yang membedakan secara metodologi dengan kuantitatif. Jadi pada intinya, kalau kuantitatif itu cukup dengan theoretical study, ya tidak pada empirical study. Tapi kalau untuk di kualitatif kita butuh empirical study selain theoretical study. Dan tentu nanti solusi yang mau kita bidik dari fenomenanya apa secara kualitatif. Ya, gitu. Meskipun ada di antara buku-buku metodologi itu kan yang tidak mengizinkan adanya hipotesis di dalam kualitatif. Tapi sebetulnya secara makna ya mirip-mirip aja. Tapi bisa kita istilahkan hipotesis kalau dari sudut pandang paper. Sehingga nanti state of the art-nya ada, jadi sudah dielaborasi di apa saja kan gitu. Kira-kira mirip saja sebetulnya. Tinggal kita tahu yang mau kita bidik dan metode yang kita uraikan di awal. Meskipun kita nanti apa namanya menguraikan metodenya di pendahuluan itu tidak secara eksplisit ya, artinya secara implisit. Jadi orang baca itu tahu oh, ini arahnya introduction-nya tanpa membaca metode, oh ini arahnya adalah kuantitatif, kuantitatif yang regresi, kuantitatif yang independen T biasa gitu ya, atau kualitatif, kualitatif yang mana gitu. Nah, itu sudah tahu arahnya dari awal. Itu adalah ciri atau standar untuk eh, introduction yang baik. Ya, kemudian kalau untuk metode, ya ini standar saja. Ada metode, partisipan, instrumen, collecting data, analisis data. Nah, itu sifatnya adalah terurut, Bapak Ibu. Jadi bisa kita sampaikan metodenya apa, kemudian partisipan studi kita di mana dan siapa saja, instrumen dan collecting data, analisis data yang kita lakukan apa saja. Dan untuk discussion, nah ini yang terbalik, seperti segitiga terbalik dengan introduction. Sifatnya adalah dari khusus ke umum. Jadi perlu kita elaborasi lagi apa hasil penelitian kita dan mengapa bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya tujuannya adalah tiga, ya atau rumusan masalahnya ada tiga, maka apanya minimal ada tiga. Jadi tiga yang utama hasil penelitian kita sampaikan ya tanpa menyebut angka, karena tadi kita membedakan angka itu ke result, finding itu adalah ke discussion kan gitu. Maka discussion tidak menyebut angka, tapi sesuai dengan banyaknya tujuan itu apakah sudah apa namanya setara atau senada dengan hasil penelitian yang lain. Nah, kalau misalkan tidak senada atau senada dengan hasil penelitian lain, itu kita jawab dengan mengapa bisa seperti itu. Sehingga nanti kita bisa punya beberapa paragraf di situ. Nah, baru nanti kita elaborasi lagi bagaimana hal itu bisa terimplementasikan kepada implikasi. Nah, sudut pandang implikasi ini biasanya adalah secara keilmuan dan kita nanti bisa memberikan rekomendasi ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadi misalkan kalau title-nya adalah ini saya ambil di apa paper di Q1 mengenai elementary student perception 3D metric yang pernah saya lakukan. Di paper Q1 itu mengakomodir. Jadi kalau kita membuat title ya atau judul, kita harus mengakomodir kebutuhan keterbacaan orang. Jadi kalau sudah membaca itu tahu, oh ini adalah masalahnya di sini, solusinya ini, metodenya ini gitu ya. Jadi masalahnya kalau di paper saya sebelumnya adalah elementary student perception, solusinya adalah 3D metric yang hasil dari pengembangan riset sebelumnya. Kemudian metodenya adalah keterbaruannya muncul cross-sectional study, karena memang dari kajian literatur dua variabel sebelumnya belum pernah dilakukan cross-sectional study. Nah itu jadi kalau orang baca, apalagi kalau kita submit ke jurnal-jurnal yang di situ sesuai dengan keilmuan, nah itu akan kelihatan juga. Oh ini adalah baru. Jadi dari segi judul itu sudah menjual. Jadi standarnya adalah setidaknya kita harus menyampaikan masalah, solusi dan metode. Nah ini Bapak Ibu IMRAT yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi IMRAT itu butuh general background atau latar belakang
pentingnya penelitian kita, baru nanti masuk ke spesifik, baru nanti masuk ke research, baru ke solusi, baru ke SOTA, kedudukan penelitian kita untuk narik novelty-nya, ya, dan termasuk akan narik analisis gap kesenjangan antara masalah dan kebutuhan, ya, termasuk solusi tadi dengan SOTA sehingga muncul novelty. Nah, ini yang biasanya kalau minimal Sinta 2 harus ada. Ya, minimal Sinta 2 pasti akan dicari, akan ditanyakan. Kalau editornya tertarik dengan topik kita, maka biasanya akan direvisi dan diminta novelty-nya ditajamkan gitu ya, di poin-poin paragraf akhir, baru nanti kita bisa melakukan sintesis. Nah, ini adalah coba kami breakdown-kan gitu ya. Nah, coba kita breakdown-kan dari paper terbaru. Nah, ini adalah menilai mathematical reasoning dalam problem based learning dari sudut pandang gender perspektif. Nah, ini paper saya dengan mahasiswa, apa mahasiswa sebetulnya bisa kalau kita, jadi mahasiswa pun sebetulnya bisa masuk di jurnal yang bagus dengan pola yang tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dari judul ini itu kan mathematical reasoning itu adalah variabel Y, problem based learning adalah variabel X-nya, gender perspektif adalah perspektif kita untuk ngambil variabel X dan Y-nya, sehingga di situ ada kebaruan. Nah, itu jadi kalau orang baca itu, oh ini perspektifnya gender, termasuk karena kebutuhan prodi saya itu adalah diantaranya gender juga kita masukkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu juga sudah terakomodir di judul itu ya. Nah, coba kita elaborasi gitu. Jadi logical apa writingnya coba kita ulas gitu. Nah, tadi kan sebagai masalah atau general general ya, general background. Jadi mathematical reasoning itu pentingnya di mana? Itu ada di warna hijau. Ya. Nah, jadi termasuk karena di jurnal IJR itu tidak mengakomodir literatur review. Nah, ini bisa kita masukkan. Jadi kalau orang baca itu apa sih mathematical reasoning? Nah, itu bisa masuk di situ. Kalau tidak ada literatur review, ya. Kemudian mengenai specific background. Nah, ini specific background adalah MR Mathematical Reasoning untuk di problem solving, khususnya di sekolah dasar. Itu adalah untuk paragraf berikutnya. Ya, meskipun karena ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ini ya, Bapak Ibu, kebutuhan style jurnal gitu. Karena di IJR itu proporsi paragrafnya tidak terlalu ini ya, tidak sedikit ya, tapi padat gitu, sehingga sebetulnya kalau ini di luar IJR itu bisa masuk di luar jurnal tujuan kami pada saat itu bisa menjadi 2 paragraf sebetulnya. Jadi general background 1 paragraf, specific background 1 paragraf. Tapi karena ini proporsinya padat gitu ya jurnalnya, maka bisa menjadi 1 paragraf. Nah, itu nanti kita fleksibel aja melihat kebutuhan dari target jurnal kita. Tapi pada prinsipnya adalah kita harus mengurai general background dan specific background. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi untuk research problem ya mengurai dari variabel Y-nya. Ya, mengurai dari variabel Y-nya berdasarkan studi-studi secara teoritis sebelumnya gitu ya. Nah, jadi karena mathematical reasoning itu bisa didekati dari PISA dan TIMSS, kalau dari bidang saya maka itu bisa bisa ditunjukkan gitu, bisa ditunjukkan. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan bidang Bapak Ibu yang lain. Kemudian untuk research solution, ya ini research solution. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi menyampaikan research solutionnya itu jangan sampai memberikan suatu pernyataan bahwa Y itu dapat diberikan solusi oleh X gitu ya. X secara mutlak dan sudah ada penelitian. Artinya tidak ada novelty. Ya kita uraikan memang rasional penelitian di awal itu memang sangatlah penting ya. Jadi kita kan tahu juga bahwa di bidang kita itu mana yang kurang, mana yang belum, itu kan sebenarnya sudah tahu juga dan kita perlu elaborasi lagi.
Memang kalau untuk di variabel ini, untuk PBL dengan variabel X dengan Y-nya itu sudah banyak, gitu, sudah banyak. Dan makanya bisa jadi solusi gitu ya, bisa jadi solusi ya. Namun di situ adanya kebutuhan, nah ini lebih spesifik lagi kita uraikan. Jadi ada kebutuhan, tadi kan ada variabel lagi yang gender tadi ya. Ada kebutuhan perspektif gender kalau di bidang saya bagi siswa sekolah dasar. Nah, itu kita masukkan di solution. Nah, baru kita masukkan dari seluruh variabel. Kalau di ide tadi adalah mathematical reasoning, kemudian PBL dan gender, itu belum ada penelitian yang seperti itu. Nah, itu sehingga kita bisa narik gap penelitiannya. Nah, kesenjangannya di mana? Nah, sehingga muncul hipotesis penelitian. Oh, berarti harus menggabungkan antara beberapa variabel tadi. Nah, baru nanti kita sintesis kembali dari seluruh ide yang sudah kita uraikan di awal tadi. Ya, jadi misalkan penelitian mengenai mathematical reasoning yang berimplikasi, yang diimplementasikan dengan PBL, dengan mereview atau perspektif perbedaan gender, ya itu belum ada, misalkan gitu. Nah, sementara menurut siapa hal-hal seperti ini itu dikarakteristikkan itu butuh, nah, misalkan gitu. Sehingga nanti kita bisa nembak, ya, nembak yang warna merah itu tujuan penelitian kita apa. Baru nanti implikasi yang kita hipotesiskan itu di mana. Nah, khusus untuk poin implikasi, nanti kita bisa ini semacam dalam tanda kutip sunnah gitu ya. Ada di antara style jurnal yang butuh, ada yang tidak butuh. Tapi setidaknya kita bisa berhenti di yang warna merah atau tujuan atau research question. Oke, kemudian untuk IMRAT ya. Nah, ini untuk IMRAT, jadi rancangan penelitian, subjek yang diteliti, alat yang digunakan, ya percobaan atau desain, pengambilan sampel, dan seterusnya kita jelaskan secara spesifik. Pun kalau misalkan ada teori, maka teorinya kita gunakan secara ini ya, sesuai kebutuhan, tidak menyampaikan definisi. Misalkan kenapa menggunakan random sampling? Nah, jadi kita cukup menyampaikan random sampling, apa namanya, sampel yang kita cari, kita gunakan adalah menggunakan random sampling. Dan referensinya dibutuhkan untuk bukan menyampaikan random sampling itu apa. Jadi bukan mendefinisikan, tapi kebutuhan random sampling misalkan itu oleh ahli metodologi itu di ide penelitian kita atau penelitian kita itu di mana posisinya. Jadi mengapa menggunakan random sampling itu terjawab berdasarkan referensi. Kemudian sifatnya berbeda ya, bergantung jurnal dan penelitian kita lah. Memang bisa bisa berbeda ya. Nanti kita bisa menyesuaikan secara berbeda. Yang dimaksud adalah dari idenya gitu ya. Dan kalau bisa untuk metode ya, karena tadi strateginya untuk di judul itu secara eksplisit atau implisit itu ada metode yang digunakan, ya kita bisa memunculkan di situ, misalkan RAS model. Nah, itu kan baru juga. Nah, kemudian untuk secara khusus di desain penelitian, nah ini yang kami bilang tadi, ya kita cukup menyampaikan desain penelitian kita apa gitu ya. Ya, kemudian untuk kebutuhan desain penelitian itu terjawab oleh ahli metodologi di poin 29 dan 30 itu. Dan secara operasional desain penelitian itu dilakukannya seperti apa? Nah, jadi jelas gitu. Kita menyampaikan argumen dan didasarkan argumen, kemudian spesifik argumen. Spesifik argumen kalau di paragraf ini adalah mulai dari one class experimental design dan seterusnya. Jadi melakukan eksperimental desainnya seperti apa. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan ide dan bidang kita masing-masing. Nah, secara khusus adalah mengimplementasikan solusinya seperti apa gitu ya. Kalau di paper ini seperti itu. Jadi bisa kita buat paragraf yang di situ ada poin-poin langkahnya gitu. Kemudian ada partisipan atau sampling studi. Nah, ini bisa kita jelaskan gitu ya. Dan kita bisa memperkuat argumen ya, karena memang kalau di kuantitatif ya, kuantitatif itu pada umumnya
subjek atau tepatnya partisipan yang terlibat, ya samplingnya adalah lebih dari 30. Tapi kalau di paper ini karena memang sifatnya adalah mixed method, itu bisa kurang dari 30. Nah, itu kita argumen itu kita berikan dengan dasar di referensi poin 31. Nah, instrumen penelitian kita jelaskan, jika kita mengadaptasi atau mengadopsi dari siapa gitu ya, itu perlu disampaikan karena itu bagian dari menjelaskan ya instrumen penelitian kita itu dari mana. Untuk validitas dan reliabilitas instrumen ini juga perlu dan saya kira Bapak Ibu semuanya juga pernah melakukan. Nah, untuk pengumpulan data juga ya kita bisa berikan semacam poin-poin ya dan ada dasarnya juga ya, ada dasarnya juga. Untuk analisis data. Lah ini bisa kita berikan, kita breakdown gitu ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi kalau dimungkinkan tiga tujuan ya, atau tiga sub tujuan atau tiga rumusan masalah itu kita breakdown satu-satu. Jadi analisis datanya itu dimulai dari apa dan cara analisis datanya seperti apa. Itu kita sampaikan. Bisa satu paragraf. Ya. Nah, ini sudah terakomodir di apa namanya di analisis data paper ini. Ya, misalkan kalau di tujuan penelitiannya itu kan sudah tersirat ya, ada kuantitatif dan kualitatif lah. Nah, ini kita uraikan kuantitatifnya di mana, kualitatifnya analisisnya seperti apa. Ini sudah apa namanya terstruktur. Ya, kemudian di poin hasil. Nah, tadi beberapa kali atau sering kali sudah disampaikan bahwa hasil adalah menjawab tujuan ya dan ada scoringnya. Jadi kalau eh, bisa kita strategikan nanti kita buat subheading sesuai dengan tujuan. Misalkan tujuan kita ada dua. Di paper ini kan ada dua ya, ada yang quali, ada yang quanti menggunakan mixed method. Maka nanti heading yang pertama adalah menjelaskan secara kuantitatif, heading yang kedua adalah kualitatifnya. Nah, baru nanti bisa masuk subheading. Nah, maka strateginya adalah sesuai dengan banyaknya tujuan penelitian kita. Kemudian untuk result, nah ini tadi ya. Jadi sudah sistemik gitu. Mulai dari awal sampai pada analisis, tadi kan butuh kuantitatif, kualitatif. Ya, nah ini di hasil juga ada kuantitatifnya. Ini yang dimaksud dengan heading kuantitatif. Nah, kemudian untuk heading mengenai kualitatif, nah itu juga dimunculkan karena ada kualitatif itu spesifik sesuai fenomena. Fenomenanya di sini itu kita buat sub heading lagi, gitu ya. Ada 32.1 dan seterusnya. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk imrat Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengupas tadi sudah disampaikan juga apa, mengapa dan bagaimana temuan penelitian kita, bukan hasil gitu ya. Sehingga tidak repeat ya, tidak mengulang kembali. Tidak mengulang kembali hasil. Jadi conclusionnya kalau di result itu kan interpretasi dari analisis kita. Tapi kalau di discussion adalah apa hasil penelitian kita, itu kita sampaikan sebagai poin buat. Kemudian why gitu ya, mengapa bisa terjadi temuan eh, apa namanya finding tersebut. Nah, itu sehingga bisa mengarah kepada implikasi. Implikasi hasil penelitian baik secara teoritis maupun terapan. Ya, termasuk rekomendasi untuk sesuai dengan keilmuan kita. Ya, termasuk kenapa apa namanya, misalkan kalau di how ya, how kita sampaikan ya mengapa hasil penelitian kita itu berbeda dengan yang lain. Atau kalau ada negatif result gitu ya, atau hasil negatif, nah itu bisa kita jelaskan juga sehingga kita bisa merekomendasi. Oh, ternyata butuh adanya penguatan variabel tertentu. Nah, misalkan gitu. Itu di poin rekomendasi. Makanya rekomendasi itu biasanya berangkat dari hasil negatif kita, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti
oleh penelitian yang lain. Kalau implikasi itu biasanya karena hasil positifnya kita. Jadi perlu dibedakan. Implikasi adalah hasil baiknya penelitian kita. Kalau untuk rekomendasi adalah negatif result penelitian kita yang kita elaborasi mengapa, sehingga kita punya benang merah, kita bisa merekomendasi penelitian berikutnya. Jadi dua istilah implikasi dan rekomendasi itu berbeda. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Untuk discussion gitu ya, what, how, and why, nah, itu yang hijau. Ya, jadi hasil penelitiannya disampaikan di situ. Ya, hasil penelitiannya disampaikan. Tapi tidak menggunakan angka-angka lagi karena tidak repeat gitu kan. Kemudian how gitu ya. Eh, ap- Bagaimana penelitian itu bisa setara atau tidak setara dengan penelitian yang lain gitu. Terus kita bisa menjelaskan why, mengapa seperti itu. Nah, itu bisa kita kuatkan dengan hasil-hasil penelitian. Makanya kalau theoretical framework dan literatur review kita tidak dalam, ya meskipun kita gunakan GPT dalam bentuk apapun gitu ya, form apapun itu tidak akan bisa kalau kita tidak punya pohon mengenai literatur sesuai dengan bidang kita dan sesuai dengan topik riset kita. Oke, itu kemudian, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk implikasi ya, implikasi atau rekomendasi yang warna warna biru itu adalah berangkat dari hasil positifnya kita sintesis gitu ya. Kemudian kita bisa mengelaborasi itu impact-nya untuk apa saja gitu ya. Impact-nya untuk apa saja itu di warna merah. Kalau di bidang saya itu bisa untuk praktek pendidikan, untuk keilmuan, nah, atau bisa untuk policy maker ya, nah, itu bisa bisa kita elaborasikan di situ. Ya, ada beberapa jurnal yang meminta rekomendasi ya atau implikasi dalam bentuk tertentu. Ya, itu nanti kita tinggal lihat guideline-nya saja. Ya, kemudian ini Bapak Ibu conclusion ya, tidak bersifat data tapi menjawab tujuan ya. Kemudian kesimpulannya adalah menggambarkan jawaban dari dan hipotesis. Kemudian tidak bersifat repeat, tidak pengulangan. Kemudian dapat diartikan dari ekstraksi dari keseluruhan, tidak hanya dari hasil tapi juga dari diskusi. Nah, yang sering kali ada adalah conclusion adalah hanya hasil. Nah, itu yang kurang kurang pas gitu ya. Karena hasil ya tetaplah hasil. Nah, conclusion itu irisan dari hasil dan discussion. Ya, sehingga berbeda. Nah, kemudian untuk ekstraksi hasil Bapak Ibu. Nah, ini yang kami bilang tadi. Kalau untuk hasil yang warna biru itu karena memang sifatnya wajib gitu ya. Karena di jurnal tujuan ini hasil dan diskusi adalah tidak spirit ya, tidak terpisah, maka bisa menjadi satu. Ya, nanti tinggal kita lihat style template atau style jurnalnya saja, apakah hasil dan diskusi itu dipisahkan di poin kesimpulan. Kalau ini digabung, ya, kalau ini digabung, jadi hasilnya adalah warna biru, harus lebih banyak, diskusinya bisa kita kita sintesis gitu ya dari kebutuhan oleh kajian-kajian teori dari yang atau empiris yang sudah kita tuliskan di poin diskusi. Ya. Kalau di paper ini dituliskan rekomendasinya gitu ya, rekomendasi untuk studi lanjut, nah kan gitu ya, karena berangkat dari negative result. Ya, ya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nulis ya harus disesuaikan dengan referensinya gitu ya, harus disesuaikan dengan referensinya. Jadi kalau misalkan target kita Sinta 2 gitu ya, ya usahakanlah Sinta 2-nya lebih lebih banyak gitu ya. Dan itu memang kalau di beberapa editor tidak ini ya, ada di antara editor yang tidak terlalu menekankan Sinta 2-nya berapa, memang tidak. Tapi akan terlihat nanti kualitas papernya itu akan terlihat nanti. Sehingga kami menyarankan kalau target kita Sinta 2 ya ya harus banyak Sinta 2-nya. Kalau Sinta 1 ya banyak Sinta 1-nya. Apalagi kalau fokus. Karena pernah juga ada case gitu ya. Hanya dilihat dari referensi tanpa dilihat dari paper, misalkan
Misalkan your reference is still lokal lah, misalkan gitu. Itu pernah ada editor yang seperti itu. Indikator sebagai indikator dari jurnalnya. Maka kami menyarankan kita melihat kebutuhan kita apa gitu. Referensinya nanti kita sesuaikan dan usahakan 80% referensi harus berasal dari sumber primer yang dimaksud adalah jurnal internasional bereputasi dan nasional kita sedikitkan gitu ya. Kecuali mungkin kalau untuk kualitatif ya, karena kualitatif itu fenomenanya lokal gitu ya, sehingga beberapa jurnal nasional yang mendukung masih bisa kita gunakan gitu ya. Itu nanti kita fleksibel aja kalau untuk case-case seperti itu ya. Kemudian untuk ini gunakan maksimal referensi 5 tahun terakhir. Lah ini kalau untuk Sinta 2 gitu ya. Kalau mohon maaf kalau banyak editor-editor di Sinta 2 itu yang tidak mau masuk ke konten gitu. Nah, nanti kita bisa apa namanya merevisi memang ya, tapi kita bisa memahami bahwa itu adalah kebutuhan standar minimal jurnal di Sinta 2. Makanya usahakan referensinya adalah 5 tahun terkini. Pun kalau misalkan ada yang di atas 5 tahun gitu ya, misalkan 10 tahun atau 20 tahun, karena kita punya di bidang kita masing-masing punya dalam tanda kutip buku babon gitu ya, atau buku referensi utama. Itu masih bisa dipakai jika memang relevan. Nah, itu nanti tinggal bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, ini juga petanya novelty. Barangkali referensi atau yang 10 tahun tersebut gitu ya, itu masih masih harus digunakan gitu ya. Itu kan bisa kita lihat dari gap atau eh, apa kebutuhan penelitian kita. Nah, ini untuk abstrak Bapak Ibu. Memang tidak harus 200 kata ya, tidak harus. Nah, nanti kita bisa fleksibel saja, tapi paling tidak kalau kita itu mulai dari poin IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion-nya itu sudah baik terstruktur lah, itu tinggal narik-narik aja. Misalkan tadi satu dua kalimat kita di pendahuluan adalah general dan spesifik background. Nah, itu nanti bisa jadi ekstraksinya bisa jadi satu kalimat di abstrak. Ya, kemudian research problem bisa jadi satu kalimat di abstrak gitu. Atau kalau mau kita ekstrak lagi jadi satu kalimat, nah, menjadi gap penelitian karena kebutuhan dengan problem itu definisinya adalah gap, gitu kan? Nah, sehingga bisa kita masukkan gitu ya, jadi satu kalimat untuk poin gap gitu. Maka kalau kita sudah baik pendahuluan dan seterusnya akan sangat membantu. Baru nanti disambung tujuan, baru metode, baru ke hasil ya atau ekstraksi dari finding kita. Kemudian untuk abstrak sebaiknya ditulis singkat, padat. Kalau ini normatif saja, saya kira sudah tahu kalau harus singkat, padat, dan nah ini penting Bapak Ibu, novelty-nya harus ada. Jadi orang baca, editor baca itu dari judul, oh ini novelty-nya di mana. Nah, seringkali juga banyak penelitian yang bagus, tapi novelty-nya tidak diuraikan di finding gitu. Dan umumnya ada banyak yang seperti itu gitu. Ya, kemudian diakhiri dengan temuan langsung, jadi tidak terlalu banyak mengelaborasi dari diskusinya, tapi langsung ya, langsung dari finding kita dan diakhiri dengan rekomendasi. Untuk poin rekomendasi kita bisa melihat struktur dari jurnal tujuan kita, karena sifatnya eh, dalam tanda kutip ya sunnah gitu ya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak gitu ya. Kemudian untuk keyword Bapak Ibu, karena memang eh, apa namanya yang seringkali terjadi banyak persepsi keyword adalah kata kunci di judul. Ya, tidak demikian karena kalau untuk apa search engine atau mesin pencarian di Google ya, termasuk Scholar misalkan, nah itu nanti kalau kita hanya menuliskan istilah yang sesuai dengan judul, nah nanti bisa tidak muncul itu ya, bisa tidak muncul paper kita. Makanya ada kita sisipkan yang variabel penting atau subtopik penting, tapi kita masukkan di keyword gitu. Jadi tidak semua judul kita, tidak semua istilah di judul itu kita masukkan ya. Kita sisipkan yang penting ya, namun masih terkait. Nah, untuk
Ini Bapak Ibu, ekstraksi penelitiannya gitu ya. Nah, ini di apa namanya? Di abstrak gitu ya. Nah, ini yang untuk tadi yang saya bilang satu kalimat gitu. Nah, yang hijau itu kan sebenarnya dari satu paragraf gitu. Satu paragraf gitu ya. Satu paragraf jadi satu kalimat gitu. Spesifik background juga begitu. Satu paragraf jadi satu kalimat gitu. Fokus atau tujuan gitu ya. Nah, itu juga kan sebetulnya hanya itu kalau dilihat di pendahuluan gitu. Tapi kita ekstrak lagi itu pun bisa. Ya, termasuk untuk partisipan, desain dan seterusnya. Jadi kalau sudah terstruktur mulai dari awal tinggal narik-narik aja gitu. Kemudian lah untuk ini Bapak Ibu untuk merevisi ini ya, strategi merevisi untuk beberapa case gitu ya yang pernah saya alami di Kiwan gitu ya. Nah, itu ada di antara ini ya. Kalau memang skop ini seringkali banyak yang mintanya adalah kuantitatif karena memang lebih terukur gitu ya. Karena di paper ini juga ada irisan kualitatifnya sehingga ada beberapa reviewer yang pada saat itu menanyakan legalitas atau dasarnya dari mana gitu ya. Nah, itu kita eh, apa namanya bisa kita sampaikan dasar kita dari mana. Dan alhamdulillah bisa kita diterima pada saat itu. Ya, kemudian eh, ini ya mirip-mirip aja seperti yang tadi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini penting juga ya. Jadi seringkali yang terjadi itu adalah kita buat artikel tanpa tahu jurnal. Ya, tapi kami menyarankan adalah tahu jurnalnya dulu. Yang kedua, pilihannya bukan yang pertama. Jadi kami menyarankan yang kedua sebagai strategi yaitu jurnalnya dulu baru artikel gitu. Ya, bukan dari artikelnya dulu mencari jurnal. Nah, yang sering terjadi adalah artikelnya ada dulu baru jurnal. Nah, itu kerjanya dua kali nanti. Kita lihat pola tadi dari yang apa yang saya sampaikan tadi itu, kemudian kita elaborasi di struktur paper jurnal tujuan kita seperti apa. Tinggal kita sesuaikan dengan idenya, maka nanti kita bisa buat. Kalau jurnalnya dulu kemudian manuskrip, nah, nanti kita bisa menguraikan nanti, oh berarti paragraf satu harus research problem dulu misalkan. Oh paragraf kedua adalah general problem, sorry, general backgroundnya misalkan gitu. Ya, jadi menurut hemat kami adalah jurnal dulu, baru nanti manuskrip akan terlahirkan gitu ya. Nah, untuk memilih jurnal secara lebih detail, elaborasinya adalah di OLC berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini, bisa kita elaborasi lebih lanjut di eh, diskusi. Monggo Bu Nur. Assalamualaikum. Monggo Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab nih Pak Faisal nih. Monggo, monggo, monggo. Mungkin bisa kita batasi sebanyak dua pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu, kita tunggu sampai 5 menit kah Pak Faisal? Mungkin beliau-beliau ini masih Oke, merancang pertanyaan yang perlu di apa, yang perlu diajukan buat jenengan. monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Alvan itu kayaknya mau tanya itu Pak Alvan. Monggo Pak Alvan. Pak Faisal, saya Pak Faisal. Oke, Bu Ade, nah, tadi mau saya Oke. sebut sudah muncul duluan. Monggo Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Bu Ade, monggo.
eh saya tadi gabungnya telat, saya lupa. Terus saya cari di email, Zoom-nya nggak ada ya, ternyata dikirim di grup. Ya, Eh Gini Pak Faisal, penelitian saya itu kan eh baseline-nya itu kan saya belum bisa ngalahin baseline ya. Artinya kan kalau kita di informatika itu kan eh, yang dibandingkan itu terkait dengan hasil implementasi uji cobanya ya. ya, Dari metode yang kita tawarkan, terus kita bandingkan dengan baseline atau eh, paper utama yang menjadi eh, basic penelitian saya tentunya. Nah, saya ini belum bisa ngalahin baseline terkait dengan akurasinya. Nah, di baseline itu eh, dia hanya memunculkan satu eh, model evaluasi saja yang dimunculkan dari sisi akurasi. Sementara kalau yang lainnya itu tidak ada. Nah, saya kesulitan sementara kalau saya tidak bisa membandingkan kalau di istilahnya informatika ada evaluasi menggunakan coefficient matrix ya. Di situ ada akurasi, F1 score, recall dan sebagainya. Nah, ketika saya bandingkan dengan akurasi dan dia juga akurasi, saya masih kecil. Nah, ketika saya cari dari sisi yang lain, ketika misalnya perbandingan fitur yang saya lakukan itu juga apa istilahnya dengan metode yang sederhana, dia bisa dapat akurasi bagus. Dengan metode yang saya hybrid, saya memang masih kecil. Dan itu sudah saya lakukan analisanya, tapi itu juga masih kurang. Dan hasilnya, alhamdulillah masih di reject. Dan di situ juga disampaikan hasilnya bahwa terkait ya, dataset saya dilihat itu terlalu kecil. Sementara Hmm. di paper baseline itu tidak menyebutkan secara jelas jumlah datasetnya. Nah, itu saya munculkan sebagai bentuk perbandingan unggulan saya gitu loh, karena saya jelas menyebutkan dataset saya. Nah, dari ya, sisi seperti ini nih saya harus menggali lebih dalam seperti apa ya, karena memang kalau kami informatika kan perang perbandingannya di situ gitu loh. ya, Selain dengan apa istilahnya metode baru yang kami usulkan. Nah, itu kalau bisa dari sisi Pak Aisal itu dari sisi apanya ya saya harus bisa ya, lebih sebagai tambahan referensi ya, saya. Gimana tuh Pak Faisal? ya, ya, oke, Bu, oke, Bu Ade. Ya, kalau untuk masuk ke substansi memang kita perlu diskusi, Bu Ade. Makanya eh, apa namanya? Pada prinsipnya adalah kita uraikan baseline-nya apa, ya, baseline-nya apa saja dan novelty kita di mana untuk menunjukkan state of the art dan gap analysis yang kita lakukan. Nah, kembali nanti kalau untuk Bu Ade dari baseline sudah ada gitu ya. Nah, kalau ditanya novelty-nya Bu Ade di mana? Di propose method saya menawarkan hybrid metodenya hybrid ya, deep Ya, learning, deep learning dan eh, terkait dengan fiturnya. Terus ya, proses mentality saya itu tidak apa istilahnya processingnya ya sederhana dan artiannya waktu uji cobanya juga tidak terlalu panjang. Itu ya, yang sama seleksi fiturnya. Nah, di seleksi fiturnya itu yang saya munculkan sebagai novelty-nya. ya. Kalau Karena di memang sudah, baseline tidak ya, itu. Ya. kalau memang sudah dimasukkan novelty-nya, kemudian masih di reject, ya cari judul-judulnya yang lain, Bu. Jangan di jurnal itu. Cari jurnal sebidang yang bisa menerima itu. Karena kalau dari sepenangkapan saya tadi kan Bu Ade sudah menjelaskan gitu ya, menjelaskan novelty-nya, tapi karena ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah pada kedalaman kan gitu ya Bu ya. Artinya kan belum belum begitu dalam menurut standar jurnalnya itu. Berarti kalau misalkan kita submit kembali ya pasti akan di reject itu. Ya, berarti nanti kita cari jurnal yang grade-nya di bawah atau grade-nya setara, ya grade-nya setara tapi bisa menerima. Nah, untuk mengetahui eh, jurnal-jurnal yang seperti itu ya kita lihat aja, ya
current current isunya dia yang sudah terbit atau yang sudah terbit sebelumnya sesuai dengan topik kita, ada enggak yang sebetulnya masih ada celah gitu sesuai dengan keilmuan kita, masih rendah tapi dia bisa accepted. Nah, itu ciri-ciri jurnal yang nanti bisa menjadi jodohnya Bu Ade. Oke, oke. Wah, ilmu baru. Terima kasih, Pak. Ya, berarti kayaknya itu ketinggian itu substansinya Bu. Iya, Standarnya mereka maksudnya. Jadi kita iya. geser aja itu. Oke. Matur nuwun, Pak Faisal. Ya, Monggo untuk penanya kedua, silakan. eh Untuk absensi kali ini saya juga sudah taruh di bagian chat nih Bapak Ibu, monggo nanti diisi termasuk juga kemudian eh, mungkin ada saran-saran yang mau disampaikan mengenai materi yang perlu dilanjutkan untuk ke depannya. ya sambil menambahi Bapak Ibu nanti insya Allah ada sertifikat ya karena dokumentasinya adalah dari kita register ya register dan mengisi presensi ya termasuk juga hadir nanti mohon di yang belum ini ya yang belum register tapi sudah join sekarang nanti bisa register menyusul karena untuk dokumentasi kita dan kepengurusan sertifikatnya nanti. Nih, jangan lupa diisi nih Bapak Ibu karena nanti kemudian selain sertifikat nanti kemudian materi pada kali ini nih Pak Faisal termasuk dengan video rekaman kita nanti kita kirimkan by email Ya, dari apa hasil ini hasil review yang di apa yang diisi oleh Bapak Ibu semua. Karena video kali ini nanti kemudian kita tayangkan Pak ke YouTube. Karena biasanya untuk dosen khusus nanti kita kirimkan by email. Monggo Bapak Ibu, waktunya masih lama kok ini. Kita tutup sampai jam ini sebenarnya paling enggak sampai jam 3 Pak, tapi monggo. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup nanti. Kita tunggu lagi 5 menit ya Pak. iya, mohon. Coba Bapak Ibu kita sharing-sharing gitu ya. Eh, Pak, saya boleh tanya nggak Pak Faisal? Jadi dulu waktu saya ngirim itu, saya tidak lolos tulisannya itu pada bagian skupnya. Kakak boleh tahu itu ada saran nggak yang kira-kira kemudian gimana kemudian membuat skup yang tulisan saya itu kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak apa yang ini pihak jurnalnya. Ya, kalau di scope ya, scope jurnal itu kan sebenarnya memang ini ya, apa namanya, sangat penting ya. Jadi kalau maka tadi strateginya adalah kita tahu rumahnya dulu, baru nanti kita buat papernya gitu. Ya, seringkali yang ada adalah artikel dulu baru cari baru buat paper kan gitu kan. Ya, itu yang seringkali terjadi kita akan di reject karena berbeda scope. Ya, kita logikanya terbalik saja. Tahu rumahnya, baru nanti kita buat artikel yang serupa secara metodologi termasuk topik-topiknya gitu, Bu. Dan kalau misalkan untuk scope sebetulnya bisa kita deteksi dari beberapa gitu ya. Kita bisa deteksi dari misalkan kalau di home itu kan ada definisi jurnal. Ya, kemudian ada scope jurnal yang di situ biasanya ada beberapa jurnal yang membreakdown gitu ya topik-topiknya. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Kemudian apakah kita lihat dulu kalau itu kan targetnya. Kalau di paper kita apakah sudah mengakomodir itu gitu.
Nah, itu nanti bisa kita sisipkan beberapa kebutuhan itu. Dan memang ini ya, apa namanya, ada memang kalau sudah kita melakukan metode itu, ada di antara jurnal itu yang mengatakan di luar skop. Misalkan, ini contoh yang sudah terbit, itu contoh yang sudah terbit itu sudah sesuai gitu ya. Contoh yang sudah terbit itu skopnya sudah sesuai. Kemudian kita lihat di definisi jurnal, skop jurnal juga sudah sesuai. Tapi masih di reject gitu. Tapi masih di reject. Nah, ini biasa atau bisa terjadi ya di jurnal yang nasional. Kalau di jurnal yang luar gitu ya, jurnal luar apalagi publisher besar, insya Allah enggak begitu. Dia akan profesional gitu. Maka ada dalam tanda kutip sisi eh, kurang ini ya, kurang kurang apa namanya, kurang kurang baik dalam melihat paper kita secara holistik memang gitu. Dan itu biasa ada beberapa case kalau kita submit ke jurnal nasional. Karena memang ada ya haknya mereka juga menyampaikan subjektivitas ya, kita tinggal pindah aja kan. Kalau sudah terlanjur artikelnya ada dulu gitu. Mungkin begitu Bu Nur. Profesor matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, kita masih buka kesempatan untuk bertanya. Tadi suara saya kurang keras ya, tadi ada yang Ya, tadi WA. ada yang ngomong katanya jenengan suaranya kurang keras. Kurang keras ya. Sekarang sudah keras tak Bu Yuli? Tadi saya enggak lihat chatnya. Monggo Mas Fajar mungkin, monggo Mas Fajar. Monggo Bapak Ibu. Kita tunggu sampai 5 menit lagi nggih Pak. Kalau 5 menit belum ada Ya, yang mungkin monggo. baru kita tutup Oke. ya. Ini nanti materinya di online kan nggih Bu Nur? Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggak salah dulu Ya, kemarin permintaan dari Pak iya. Bos apa ditutup. Jadi khusus untuk dosen itu eksklusif. Jadi nanti kita bagi lewat email. Oke, nggih monggo monggo. Monggo Bapak Ibu. Kita Dan tunggu mungkin sampai 14.20. ya, dan mungkin struktur-struktur yang tadi itu mulai dari general general ini ya, general background sampai pada problemnya, sampai pada rasional atau sintesis kebutuhan untuk pendahuluan dan seterusnya sampai diskusi. Nah, itu nanti bisa kita tularkan kepada mahasiswa kita. Jadi nanti bimbingnya enak gitu. Oh, kamu poinnya di sini, poinnya di sini ya. Ini nanti kan tinggal masuk-masuk aja. Pun kalau misalkan kita menggunakan bantuan dari GPT itu kan sangat bisa membantu untuk spesifikasi prompt-nya gitu ya. Meskipun nanti perlu kita eh, review kembali kalau hasil dari GPT. Untuk GPT ada kelas sendiri, ada AI nanti. Untuk minggu depan, insya Allah memilih jurnal ya, jurnal yang pas gitu. Nah, ini nanti termasuk solusi spesifik gitu ya dari Bu Ade itu yang tadi untuk ketika di reject pindah jurnal kemana gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita turun grade jurnal kalau memang kalau untuk substansi kan kita sesuai bidang ya. Tapi kalau untuk pindah jurnal kemana yang sesuai dengan bidang, itu memang butuh diskusi dengan autornya sehingga tidak kita tidak
apa langsung pindah gitu kan ya. Memang kalau sudah maksimal substansi kita dirasa kurang ya ya tinggal turun aja jurnalnya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di cara memilih jurnal minggu-minggu berikutnya. Akhir akhir bulan ini ya, akhir bulan ini di Jumat akhir bulan ini. Nah, ini nanti materinya saya kasihkan Bu Nur, tapi ada beberapa yang japri ini. Oke. Oke, Pak. Insya Allah tanggal 28 kalau nggak salah jadwal pertemuan OLC berikutnya. Hmm. Kurang 1 menit lagi, monggo Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi pada pertemuan OLC kali ini, karena ini penting buat kami juga sebagai bahan evaluasi, termasuk juga kemudian bagaimana mengembangkan ini ya oleh ke depannya. Materinya sudah saya berikan ke Kayaknya, jenengan Bu Nur. ya, nggih, matur nuwun sangat Pak Faisal. Nanti insya Allah materi LC kali ini, terus kemudian notulensi, juga kemudian rekaman video kita kirimkan pada Bapak Ibu semua. Karena itu kemudian jangan lupa mohon diisi presensi pada pertemuan kali ini. Nanti kita kirimkan ke grup juga, Kak, Pak, untuk ini presensinya. Sudah diisi belum Bapak Ibu? Mungkin monggo kalau Ya, dibutuhkan. ya. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 14.20. Kita tunggu 5 menit, masih belum ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa kita tutup ya, Pak? Oke, monggo, monggo. Eh, Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti pertemuan OLC pada kali ini. Jadi kemudian saya harapkan Bapak Ibu semua juga kemudian hadir kembali pada pertemuan berikutnya ya yang diselenggarakan tanggal 28 Januari nggih. Eh, Oke, Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Mohon maaf Waalaikumsalam. Bu Terima Nur. kasih Terima Mas kasih. Turun, Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Ditunggu Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Oke, sehat selalu. Oke, Pak Alvan, monggo.